Say subscribe and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tema kita hari ini adalah amalan akhir Ramadan dan pasca Ramadan. Sekarang kita akhir dulu. Akhir Ramadan yo bisa jadi iktikaf. Nah, lah kami cak mana ibu-ibu ini? Nah, iktikaf juga enggak di masjid? Boleh kan ibu-ibu iktikaf di masjid, Bu? Boleh kalau izin suami. Nah, boleh kalau diizinkan suami. Boleh kalau memang kondisinya memungkinkan, ya enggak? Kalau misalnya Bu ya, nak iktikaf di masjid sini, ada lanangnya, ada betinanya, enggak usah lah. Walaupun diizinkan laki, enggak usah, kecuali kalau memang itu khusus untuk perempuan. Dan itu juga ingat, kewajiban ibu sebagai ratu di rumah, sebagai istri di rumah, walaupun nak iktikaf. Coba kapan waktu iktikaf itu? Kapan waktu iktikaf itu? Wah, tidak nak malam ganjil, wah. Nabi itu malah nganjurkan 10 hari terakhir. Nah, 10 hari terakhir kita disuruh iktikaf. Jam cak mana jamnya? Cak mana jamnya? Bu, cak mana jamnya? Hah? Nah, ini lagi. Yang namanya iktikaf itu tidak habis asar, baik. Kapan kita sempat? Kalau kami dulu, ada kawan kami dulu, Bu, dia memang benar-benar iktikaf 10 hari di masjid, tidak balik-balik ke rumah. 24 jam ada di masjid itulah. Hah? Ya di masjid kan banyak fasilitasnya, Bu. Nah ada. Nah tapi kalau ibu-ibu aku rasa tidak sampai sama itu. Kalau pun ibu nak iktikaf bisa, Bu. Kapan waktunya? Kapan kita sempat, misal habis subuh misalnya uang lah balik galau, kita tetap di masjid. Itu namanya iktikaf. Niatkan iktikaf. Ibu habis masjid, habis sholat subuh ya. Habis sholat subuh, Bu. Ibu dosa balik. Sampai zuhur, jangan sampai zuhur. Tapi ngomong ya. Jangan ngomong. Tidak ada waktu suruk. Sampai jam berapa kita sempat? Bisa suruk, bisa zuhur, tidak apa-apa. Tapi niat beriktikaf. Apa yang dijaga iktikaf itu? Apa kira-kira? Zikir, apa lagi? Baca Quran, apa lagi? Solawat, apa lagi? Tidur boleh tak? Boleh tak? Boleh tak iktikaf tidur? Boleh, Bu. Iktikaf tidur boleh, tapi jangan kelamuan. Misal dari maghrib, dari apa namanya? Dari subuh. Dah mulai balik kita ngaji. Kemudian lah suruk kita sholat suruk. Sudah sholat suruk, kemudian kita ngaji lagi. Sudah ngaji, berzikir. Sudah berzikir, baca Quran. Baca Quran 2 halaman, nguap. Tidur kelah dulu, Bu. Tidak apa-apa, tapi dengar baik. Ini kadang-kadang kebablasan tidurnya, Bu. Ngerti? Itu termasuk iktikaf. Nah, selama ibu tak keluar masjid itu adalah niat iktikaf namanya, Bu. Niat iktikaf. Tapi kalau ibu keluar rumah, keluar dari masjid ini, dak kate apa namanya kepentingan sama ibadah itu, batal iktikafnya. Batas itu iktikaf kita. WC enggak apa-apa tak? Hah? WC enggak apa-apa, itu namanya keperluan, enggak apa-apa. Ya. Aku nak balik sementara. Ngapo? Aku tadi lupa mati ke lampu teras. Nah, itu batal. Ya, Bu ya, batal. Sudah misalnya, Bu. Oh ya, aku nak ngantar anak dulu sekolah. Iktikaf kita sampai jam 7. Sudah, Bu. Dapat nama iktikaf kita. Tapi sampai jam 7. Ibu sudah, Bu. Ibu sudah ngantar balik. Ada. Laki lah pergi begawi.
rumah sudah kuberesi sebelum sahur tadi, laku cuci piring, dengan tadi sudah melanjutkan iktikaf lagi, masuk lagi masjid jam 10. Niat iktikaf lagi. Nah, itu iktikaf tuh. Nyambung lagi. Nah, habislah kita jam 2 atau jam 3. Apa habis asar? Habis asar balik. Artinya iktikaf kita dari jam 10 sampai habis asar. Tetap iktikaf, enggak katik waktu dia. Yang penting kegiatan di situ memang kita siapkan untuk ibadahnya. Tidak boleh tak tadi? Tapi jangan ya. Tapi sekali lagi kalau ibu-ibu ini diperhatikan kalau nak iktikaf ke masjid. Sudah kita bahas tentang wanita sholat ke masjid ya. Itu termasuk yang iktikaf di masjid, Bu. Jadi syaratnya ada izin suami, memang kondisinya memungkinkan. Ya, paham ya? Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama, amalan akhir Ramadan adalah iktikaf. Yang kedua, menggiatkan. Bahasa kita tuh menghidupkan. Kita tuh ngintip-ngintip Bu Lailatul Qadar itu. Bu ya? Ada ibu-ibu sini yang pernah dapat Lailatul Qadar? Belum ada. Belum ada nian. Kalau saya, Bu, memang belum temu Lailatul Qadar. Cuma Lailatul Qadar pernah. Iya. Ya. Ibu sekalian, ada 6 Laila di sini. Ada Bu Laila di sini, ngerti ya? Lailatul Qadar. Ibu sekalian, Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Apa dia namanya? Satu, Bu. Lailatul Qadar itu dipastikan datang setiap bulan Ramadan. Yang kedua, Lailatul Qadar itu kata Rasulullah datangnya di akhir Ramadan, 10 hari terakhir di malam ngapa dirahasiakan? Biar kita ini Nah, jadi Bu sekalian, kalau ketemu dengan malam Lailatul Qadar, ya Bu ya, kita laksanakan ibadah, sholat, zikir segala macam, berdoalah di situ, insya Allah pahalanya sama lebih baik dari lebih baik daripada 1000. Berapa tahun itu? 83 tahun, 3 bulan. Ya. Jadi yang namanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Cak mana cirinya? Ciri uang ketemu. Saya ada kawan-kawan yang pernah ketemu, Bu. Ternyata berbeda-beda, Bu, temuannya, Bu. Berbeda-beda temuannya itu. Nah, kalau nak dapatnya nian, memang kita harus giat nian, Bu, laksanakan ibadah malam itu tuh. Ada, kalau baca jangan setiduan kalau baca. Nah, cak mana? Ada katanya ketemu dengan cahaya. Ada ketemu dengan seseorang yang tidak kenal siapa uangnya, tiba-tiba ngilang, itu baik. Itu banyak ceritanya, Bu. Ya. Yang pasti kalau ada sebelah malam itu, Bu, jolalah itu, Bu. Adalah sesuatu yang luar biasa menurut Ibu, yang beda daripada yang lain-lain. Mudah-mudahan jolah, Bu. Ya. Nah itu. Jadi amalan yang kedua adalah kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Apalagi, Bu? Akhir Ramadan itu biasanya yang kita siapkan. Apalagi? Oh ya, itu juga termasuk, ya. Ya, termasuk juga, tapi itu sudah hablum minanas itu. Apa kira-kira? Zakat. Nah, yang kita persiapkan adalah zakat. Ibu sekalian, aku rasulah sering pernah dengar kata-kata zakat ini, lah pernah juga laksanakannya. Sekadar gambaran ya, Bu ya. Sebagai gambaran baik, yang namanya zakat itu, zakat fitrah itu, ya. Kalaupun nak disampaikan di awal Ramadan juga jadi, nak di tengah Ramadan juga jadi, tapi yang idealnya adalah sebelum Idul Fitri. Kalau setelah Idul Fitri, masuk setelah uang sholat Idul Fitri, nah itu sedekah baik, artinya tahun itu kita tidak melaksanakan zakat. Nah itu zakat itu bolehlah diserahkan kepada mertua dengan uang tua, dengan adik beradik. Nggak tahu kalau itu ya? Nggak tahu kalau ya? Nah, dengan uang tua boleh tak dikasih? Nggak boleh. Dengan saudara kandung boleh tak? Hah?
Dengan saudara kandung boleh tak? Nah, saudara kandung boleh tak? Saudara kandung boleh tak? Ah, kalau saudara kandung, Bu ya, saudara kandung itu boleh, tapi dengan catatan. Dengan catatan itu bukan tanggungan kita. Karena ini Bu, adik beradik ini, ada kadang-kadang ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung. Ada kakaknya tidak beruntung, adiknya yang beruntung. Hartanya lebih banyak adiknya, kan model itu. Nah, sementara mereka tidak serumah juga, bukan tanggungan daripada si adik atau si kakak ini, boleh. Nah, tapi jangan apa namanya jelas tegasnya ngomongnya. Nah kak, ini zakat dari ponak kau, jangan. Kita niat ke kita baik Bu. Nah, ada pun lah cak mana tat kalau misalkan kita nak doa, nak niat segala macam itu kan ada apa namanya? Ada ijab kabulnya. Nah, ibu sekalian masalah ijab kabul tentang zakat fitrah itu, Bu, itu sebenarnya tidak disyaratkan, tidak menjadi satu rukun. Yang misal sekarang anak-anak kita balita, cucu kita balita melok sama kita, nak kita zakat fitrah ke, apa dia disuruh nak apa namanya? Ijab kabul. Kan tidak, kita mewakilinya. Kan begitu. Satu, yang keduanya lagi, Bu. Misal ibu nitip ke dengan amin, cak mana ijab kabulnya itu? Yang pasti Bu sekalian, yang namanya zakat fitrah itu, ya zakat fitrah itu, Bu, itu kan ada niat di kita. Niat di kita, ini perintah Allah harus aku tunaikan. Selesai. Tak kata nak istilahnya apa namanya, nak ijab kabulnya, nak doakannya, itu enyek-enyek namanya itu, Bu. Iya. Saya cak kita ni main ni, Bu. Sama cak kita ni kalau berobat, kalau ke puskes, hendak disuntik tidak berobat namanya. Kira-kira itu. Jadi artinya ijab kabul itu tidak menjadi satu rukun dah. Tidak masalah, Bu. Nak kita ijab pokoknya niat kita sudah sampai dengan Allah. Jadi dengan yang adik-beradik tadi itu ya, kita boleh nyuk. Tapi jangan pula, nah ini zakat dari ponakan kau. Jangan, tidak usah kita kasih baik. Dan dia pasti tahu juga. Benar kira-kira? Nah, yang tidak boleh itu jelas kepada wong tua. Nah, itu tidak boleh. Karena wong tua itu walaupun dia tidak serumah, walaupun dia juga apa namanya tidak melok kita, ya kewajiban kita nyantuni beliau ada, ngasih ke beliau. Namanya bukan zakat, namanya bukan infak, namanya bukan sedekah. Apa namanya, Bu? Nah, pemberian hadiah untuk orang tua tuh ada. Nah, ini dah, Bu, baju lebaran. Nah, itu kira-kira peta seperti itu. Apa lagi masalah zakat ini? Ada tanya tentang masalah zakat ini? Diganti dengan duit bayarnya boleh tak? Hah? Diganti duit. Bukan Nah, Ibu sekalian, kalau dengan duit ini, Bu, kalau menurut ketentuan dari pemerintah boleh, ya. Kalau dari menurut mazhab, berarti kan Bu. Kalau menurut mazhab beda-beda pendapatnya. Ada yang ngomongkan boleh, ada yang ngomongkan tidak boleh. Kendaknya yang ngomongkan boleh duit itu sesuaikan dengan duitnya. Jangan kaget kita nak bayar duit tapi nak dihitung dengan beras. Jangan, Bu, beda itu, Bu. Beda. Nah, jadi dia agak lebih banyak dengan duit, Bu. Ya, kalau Imam Syafi'i ngomong tidak boleh memang ngomongkan pakai duit itu. Nah, tapi memang lebih afdolnya kita tuh menunjuk namanya zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Uang ini bukan kepengen praktis. Kalau niatnya kepengen praktis, nah itu lain pula. Kadar pahala itu aku kira beda, Bu. Adah, pening nak ngangkat berat kantongnya baik. Uang di rumah kami uang 10 misalnya dah. Kali ke 30.000 kali 10, 300. Kantongnya baik, selesai. Nah, jalan. Nah, kalau niat itu lah 8.000 juga kadang-kali, Bu ya. Nah, jadi Bu sekalian, masalah duit dengan masalah beras tadi memang tidak nyalahkannya. Ada yang berpendapat memang boleh. Tapi Bu, kalau Ibu nak ngenjuk duit, Bu ya, jangan punya ada niat lain kepengen mempermudah, kepengen gampang kan. Tidak nak nyaro-nyaro, tidak, Bu.
Nah, tapi kalau umpamanya ibu ada faktor lain tidak apa-apa. Tapi saya sarankan lebih bagus pakai beras. Tuh. Kemudian lagi ya berasnya itu Bu, sesuai dengan kita makan. Itu catatannya Jangan kaget beras PKH diunjukkan pas waktu zakat fitrah. Waktu makannya apa namanya makan beras AA itu. Nah, jangan. Satu. Kemudian yang kedua Bu, perlu perhatian lagi Bu ya. Perlu kami ingatkan lagi nih Bu. Kalau ibu nak ngenjuk apa namanya tampilan sekampil 20 kilo, jangan asoigo Bu. Itu tidak cukup 20 kilo. Ibu nak tes lah Bu. Saya pernah ngetes masalahnya Bu. 20 kilo itu berkurang 2 kilo. 10 kilo berkurang 1 kilo. Nah, ini pernah saya tes nih ya Bu. Beli tempat apa namanya jemaah kami. Kataku beli 20, ya tat, maksudnya akunya cuma sekedar iseng baik Bu, iseng baik, Bu cantingi Bu. Cantingi. Ternyata memang kurang nian Bu. Hitung-hitung kurang 2 kilo. Dalam 20 kilo. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian saya coba lagi. Nih, Ani namanya. Nih, nak beli beras cuma ya, bukan 20 kilo, 10 kilo be. Enggak apa-apa tat artinya. Dah. Bu, ditimbang ke 10 kilo, nah tak 10 kilo. Jahil tadi Bu. Aku cantingi lagi. Cuma 9 kilo. Nah, oleh karena jemaah dewek ku omongkan, nih. Maaf nih, aku ngomong ke bae ini, ngapo artinya tat? Beli 20 kemarin kurang 2 kilo. Beli yang 10 kemarin kurang 1 kilo. Ya kemaluan, iya tat memang itu nih ya. Makanya tat beli harga kiloan dengan harga karungan beda. Ya tak? Nah makanya ibu sekalian walaupun barangkali tidak 2 kilo nian, mungkin pokoknya tidak utuh 2 kilo. Karena ngapa Bu? Dia dari pabrik keluar, ada nak ngembek sampel. Make apa namanya itu Nah, lucu main ini itu nas rapat itu Bu. Ada, jingo, itu udah sebenarnya bukan nggak sampel sih sebenarnya beras banyak itu udah beras merapat itu. Nah, wong itu memang bermain memang sengaja Bu. Nah, makanya ibu-ibu kalau nak kampilan 20 kilo itu idealnya selama ini 20 kilo itu untuk 8 nih. 8 ya? Nah, jangan lagi yang 8 Bu. Ya, paling iya yang bentar. Belum sampai situ. Selama ini Bu sekalian, selama ini kita ukurnya 2,5 kilo. Kan itu ya selama ini ya. Nah, selama ini 2,5 kilo. Makanya kita karungan itu kita buat yang 8. Karena itu Bu. Iya. Nah, sebenarnya Bu, kalau nak diukur nian kan ukurannya itu tangan wong sano, bukan tangan wong kita, bukan. Ya dah, dosok itu katanya benar. Nah, itu dihitung Bu, bukan 2,5 kilo gitu tuh. Nah, dihitung itu sebenarnya 2,8. Bukan 2,5. Ibu bayangkan selama ini beras kampilan 2 kilo dihitung 20 kilo untuk uang 8. Memang pas kalau 2,5 kilo. Masalah pertama itu tidak nyampe 20 kilo. Satu. Yang kedua, ya saya sampaikan tadi, mana lagi ada pemahaman bahwasanya bukan 2,5 kilo tapi 2,7 sekian, 2,8 lah kita hitung. 2,8. Jadi nak ngambil amannya 2,8. Syukur nah 3 kilo. Jadi Bu, kalau misalnya 3 kilo beras yang 20 kilo tadi tambah kurang Bu. Buatlah yang 20 kilo tadi sekitar wong 6. Wong 7 masih kurang juga. Wong 6. Ya tak? Kita hitung 3 kilo. Kita hitung 3 kilo maksud aku tuh ya. Nah, 3 kali apa namanya? Nah, 18 pas Bu. Itu Bu ya kalau ibu nak tampilan. Tapi kalau ibu nak pahalanya lebih banyak lagi Kak, canting ini ya Bu siko-siko. 3 kilo ada. Nah. Oke. Itu tentang amalan di akhir. Sampai di sini ada yang ditanyakan?